Setelah kita melihat bagaimana Perjanjian Lama memberikan pedoman kepada kita baik sebagai cermin melalui analisis tematik dan melalui jendela melalui analisis historis, kita perlu beralih kepada metafora ketiga untuk Perjanjian Lama, yaitu metafora lukisan. Mungkin Anda pernah mengunjungi museum seni atau melihat foto-foto dari lukisan yang agung. Sungguh menakjubkan jika kita mencermati lukisan yang agung. Namun akan sangat bermanfaat juga jika kita membaca sedikit tentang siapa pelukisnya dan kapan lukisan itu dibuat. Kita dapat merenungkan lukisan-lukisan itu, memberikan perhatian khusus kepada kualitas keartistikan mereka. Namun kita juga dapat memperhatikan bagaimana para pelukis itu mengekspresikan pandangan mereka dan perasaan mereka untuk dilihat oleh orang lain melalui cara mereka memakai warna, garis, dan tekstur. Dengan cara yang sama, kita dapat mendekati kanon Perjanjian Lama sebagai sebuah lukisan melalui sebuah proses yang akan kita sebut analisis sastra. Dalam pendekatan ini, kita memperlakukan kanon Perjanjian Lama sebagai sebuah koleksi dari karya sastra, kitab-kitab yang ditulis dengan cakap. Kita belajar untuk menghargai nilai seni dari sastra Perjanjian Lama. Tetapi kita juga berusaha memahami bagaimana para penulis Perjanjian Lama menyampaikan pandangan mereka kepada pendengar pertama mereka melalui usaha-usaha mereka. Dan ketika kita menyelidiki Perjanjian Lama dengan analisis sastra, kita akan menemukan lebih banyak lagi cara kanon Perjanjian Lama menerapkan otoritasnya yang mendetail terhadap kita. Meskipun para pengikut Kristus telah selalu mempertimbangkan kualitas sastra dari kitab-kitab dalam Alkitab sampai taraf tertentu, namun baru pada tahun-tahun terakhir inilah pendekatan ini terhadap Perjanjian Lama telah menjadi fokus. Banyak ilmuwan telah menekankan bahwa setiap usaha untuk berkomunikasi, entah di dalam Alkitab atau tidak, membahas jauh lebih banyak hal ketimbang minat para penafsir dan fakta-fakta sejarah. Tujuan dari analisis sastra adalah untuk menyingkapkan kekuatan komunikasi yang dimaksud dari para penulis kanon Perjanjian Lama. Kekuatan mereka untuk mempengaruhi para penerima pertama mereka. Dan kemudian menerapkan kekuatan yang sama dalam kehidupan kita pada masa kini. Untuk menelaah bagaimana Perjanjian Lama dapat diperlakukan sebagai suatu lukisan, kita akan memakai pendekatan yang sama dengan yang kita gunakan sebelumnya. Pertama, kita akan berbicara tentang dasar atau pembenaran untuk penggunaan analisis sastra terhadap Perjanjian Lama. Dan kedua, kita akan menyelidiki fokus dari analisis sastra. Mari kita pertama-tama melihat pembenaran untuk analisis sastra. Mengapa pendekatan ini adalah pendekatan yang sah terhadap Perjanjian Lama? Legitimasi untuk analisis sastra dapat diteguhkan dengan banyak cara yang berbeda. Namun dalam pelajaran ini, kita akan menekankan dua alasan yang sudah kita kenal tentang manfaat dari mempelajari Perjanjian Lama dengan analisis sastra. Pertama, kita akan melihat bahwa karakter Perjanjian Lama itu sendiri menunjuk pada keabsahan dari pendekatan ini. Dan kedua, kita akan melihat bahwa contoh-contoh dari para penulis Alkitab mengindikasikan pentingnya perspektif ini terhadap kanon Perjanjian Lama. Pertama-tama, perhatikan bagaimana karakter Perjanjian Lama sendiri menunjukkan pentingnya pendekatan sastra. Dalam banyak hal, analisis sastra adalah pendekatan terhadap Perjanjian Lama yang menuntut paling sedikit usaha untuk membenarkannya. Pendekatan ini disahkan oleh beberapa karakteristik Perjanjian Lama yang sudah jelas. Pertama, kanon Perjanjian Lama diberikan kepada kita dalam bentuk kitab-kitab atau unit-unit sastra. Kedua, kitab-kitab ini menunjukkan kualitas kesastraan yang canggih. Dan ketiga, kitab-kitab Perjanjian Lama mewakili banyak keragaman sastra. Marilah kita pikirkan lebih dahulu tentang fakta bahwa Perjanjian Lama diberikan kepada kita dalam bentuk kitab-kitab atau unit-unit sastra. Di tingkat paling dasar, analisis sastra didasari oleh fakta bahwa Perjanjian Lama adalah koleksi sastra. Koleksi itu terdiri dari unit-unit sastra.
Pandangan sekilas terhadap daftar isi Alkitab modern menunjukkan bahwa Perjanjian Lama kita terdiri dari 39 kitab. Daftar ini sudah dikenal oleh kebanyakan dari kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakharia, dan Maliaki. Walaupun penting bagi kita untuk mengenal daftar kitab-kitab ini, kami perlu menyebutkan beberapa kualifikasi yang harus kita ingat ketika kita mendekati kitab-kitab ini dari perspektif analisis sastra. Pertama, daftar nama kitab-kitab Perjanjian Lama yang ada dalam Alkitab kita bukanlah daftar asli yang ada pada kanon. Beberapa nama kitab berasal dari tradisi-tradisi Yahudi yang lebih tua. Beberapa berasal dari Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno yang sangat berpengaruh. Namun detail yang paling penting pada saat ini ada kaitannya dengan 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, dan 1 dan 2 Tawarikh. Keenam kitab ini dalam Alkitab modern kita awalnya hanya terdiri dari 3 kitab, Samuel, Raja-Raja, dan Tawarikh. Tambahan lagi, banyak penafsir telah menunjukkan bahwa ada kemungkinan Ezra dan Nehemia awalnya hanyalah 1 kitab. Ketika kita membaca Perjanjian Lama dengan perspektif analisis sastra, kita berusaha mengamati kitab-kitab Perjanjian Lama sesuai keadaan awalnya. Jadi penting bagi kita untuk mengingat kualifikasi-kualifikasi ini. Kedua, urutan kemunculan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama berbeda-beda di sepanjang sejarah. Susunan Alkitab modern kita sangat bergantung pada Septuaginta atau tradisi Yunani. Namun dalam tradisi Yahudi, bagian terakhir dari kitab suci berbeda dengan yang kita miliki. Bagian ini disebut tulisan-tulisan yang berisi Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia, dan 1 dan 2 Tawarikh. Sebagai konsekuensi, meskipun ada variasi-variasi ini, tetap jelas bahwa kanon Perjanjian Lama adalah sebuah koleksi karya sastra. Sehingga wajar jika kita mempertahankan integritas dari unit-unit sastra ini ketika kita menganalisisnya. Memperlakukan Perjanjian Lama sebagai sebuah lukisan dengan menggunakan analisis sastra adalah usaha untuk membentuk pola pemahaman kita terhadap Perjanjian Lama mengikuti pola-pola dari kanon itu sendiri. Dalam analisis sastra, kita berusaha menyusun penilaian teologis kita dengan cara-cara yang paralel dengan unit-unit sastra di dalam kanon. Satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghindari perubahan berdasarkan apa yang kita temukan dalam Perjanjian Lama adalah dengan membiarkan kanon Perjanjian Lama apa adanya, tidak dianalisis, tidak ditafsirkan, dan tidak diterapkan. Namun demikian, analisis sastra berusaha meminimalkan perubahan dengan mencari unit-unit sastra dan prioritas dari Perjanjian Lama itu sendiri. Ketika kita mendekati kanon Perjanjian Lama sebagai sebuah lukisan, kita berusaha memahami fokus teologis yang jelas dari kitab Kejadian sebagai Kejadian, dari Keluaran sebagai Keluaran, dari Imamat sebagai Imamat, dari Bilangan sebagai Bilangan, dari Ulangan sebagai Ulangan, dan seterusnya. Selain itu, kita berusaha mementingkan apa yang penting untuk mengutamakan di dalam penafsiran kita apa yang menjadi hal yang utama dalam kitab-kitab tersebut. Selain fakta bahwa kanon Perjanjian Lama terdiri dari unit-unit sastra dan bukan unit-unit tematik atau historis, analisis sastra juga dibenarkan oleh kenyataan bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama menunjukkan kualitas-kualitas kesastraan yang canggih. Apabila kitab-kitab Perjanjian Lama adalah proses sederhana yang tidak menarik, analisis sastra
mungkin tidak begitu penting. Namun, kecanggihan sastra dari kitab-kitab Perjanjian Lama menuntut perhatian yang cermat terhadap kualitas-kualitas sastranya. Dari pengalaman secara umum, kita semua mengetahui bahwa beberapa jenis tulisan menunjukkan gaya yang jauh lebih canggih dan memiliki keartistikan sastra yang lebih rumit daripada yang lainnya. Akan janggal misalnya jika kita menemukan daftar belanja yang ditulis dengan luapan emosi, bagaikan sebuah soneta, sebuah memo pendek, jarang menerima perhatian untuk keartistikannya dibandingkan dengan yang diterima oleh sebuah novel yang panjang. Ketika kita menjumpai tulisan yang sederhana, kita biasanya tidak perlu memberikan banyak perhatian kepada kualitas sastranya untuk memahaminya. Tetapi ketika kita membaca novel yang bagus atau puisi yang indah, ketika kita melihat kerumitannya, kita tahu bahwa untuk dapat lebih menghargainya, kita harus berkonsentrasi pada kualitas sastranya yang rumit, memahami teknik-teknik kesastraan yang canggih dari para penulisnya, menolong kita untuk memahami teks mereka. Ternyata, para arkeolog telah menemukan sekumpulan materi tulisan yang sangat beragam dari dunia Perjanjian Lama. Kita memiliki banyak surat sederhana, daftar, tanda terima, dan semacamnya yang tidak menunjukkan kerumitan sastra yang berarti. Namun, para arkeolog juga telah menemukan karya-karya sastra yang luar biasa dari Timur Dekat kuno. Kebudayaan-kebudayaan yang agung di zaman Alkitab memiliki mitos-mitos dan legenda-legenda yang sangat kompleks, dokumen-dokumen legal yang kompleks, teks-teks ritual yang rumit. Kebanyakan dari kita telah mendengar tentang Enuma Elish, Gilgamesh Epic, dan Baal Cycles. Semuanya ini merupakan karya-karya sastra yang sangat istimewa yang ditulis dengan keartistikan yang luar biasa. Tanpa diragukan, kitab-kitab Perjanjian Lama termasuk di antara karya-karya sastra yang paling kompleks yang dikenal dari dunia kuno. Drama apa yang dapat mengalahkan kecanggihan kitab Ayub? Narasi apa yang memiliki konstruksi yang lebih rumit ketimbang kitab Kejadian? Puisi apa yang dapat lebih dikenang ketimbang Mazmur pasal 23? Menurut sebagian besar standar, kitab-kitab Perjanjian Lama setara atau mengungguli keartistikan dari sastra-sastra teragung dari kebudayaan-kebudayaan yang teragung di dunia kuno. Sayangnya, orang-orang Kristen sering mengabaikan kualitas sastra dari kitab-kitab ini ketika mereka memperjuangkan minat tematik dan historis. Tetapi sesungguhnya, kualitas sastra dari kitab-kitab Perjanjian Lama itulah yang menghidupkan kemampuan komunikasinya. Kualitas artistik dari sastra Perjanjian Lama merupakan sarana yang dipakai oleh para penulis Perjanjian Lama untuk menyampaikan pesan mereka. Kita memahami kekuatan komunikasinya, pengaruh yang dikehendaki dari kitab-kitab Perjanjian Lama hanya ketika kita mengetahui cara untuk menghargai kualitas sastranya. Karena alasan inilah analisis sastra itu sangat penting bila menyangkut ketundukan kita kepada otoritas kanon Perjanjian Lama. Selain memakai analisis sastra karena Perjanjian Lama diberikan dalam unit-unit sastra dan menunjukkan kualitas-kualitas kesastraan yang canggih, kita harus mempraktekkan analisis sastra terhadap Perjanjian Lama karena keragaman sastra di dalamnya. Kanon Perjanjian Lama bukanlah tanah datar dengan jenis tulisan yang sama yang muncul di setiap halaman, melainkan merupakan daratan yang bervariasi, yang terdiri dari gunung-gunung, sungai-sungai, danau-danau, dataran subur, gurun pasir, dan samudra. Dengan kata lain, kitab-kitab Perjanjian Lama mewakili berbagai genre atau tipe-tipe sastra. Beberapa kitab Perjanjian Lama sebagian besar berisi narasi, seperti misalnya Kejadian, Bilangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Kitab-kitab ini hanya memiliki sedikit campuran dari genre lainnya, seperti misalnya silsilah, puisi, dan aturan-aturan ibadah dan sosial. Lalu ada kitab-kitab lain yang sebagian besar berisi puisi, Mazmur, Ayub, dan Amos misalnya. Yang lainnya lagi merupakan prosa yang sangat istimewa, seperti Pengkhotbah atau Maliakhi.
Selain itu, ada banyak ucapan langsung yang mencirikan kitab Ulangan. Daftarnya dapat terus berlanjut. Kesadaran tentang adanya berbagai genre dalam Perjanjian Lama itu penting, karena setiap genre memiliki konvensinya sendiri, yaitu caranya sendiri dalam mengkomunikasikan pengaruhnya. Hukum harus dibaca sebagai hukum, ucapan langsung harus dibaca sebagai ucapan langsung, kisah sebagai kisah, puisi sebagai puisi, peribahasa atau aforism sebagai peribahasa, penglihatan sebagai penglihatan, silsilah sebagai silsilah. Kita harus mempertimbangkan jenis sastra apakah yang dipakai oleh para penulis Perjanjian Lama untuk berkomunikasi dengan pendengar mereka. Dan pertimbangan genre seperti ini adalah inti dari analisis sastra. Selain karakter kitab suci itu sendiri, analisis sastra didasarkan pada fakta bahwa contoh-contoh Alkitab dan para penulis Alkitab mencari pedoman dari kanon Perjanjian Lama dengan cara ini juga. Bahkan kita boleh mengatakan bahwa setiap kali para penulis Alkitab menafsirkan nas-nas Perjanjian Lama dengan memperhatikan secara teliti apa yang menjadi perhatian utama dari penulisnya yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya, mereka menggunakan analisis sastra secara signifikan. Sebagai contoh, dalam Markus pasal 10 ayat 4, Yesus berfokus pada analisis sastra ketika ia membahas topik perceraian dalam Ulangan pasal 24 ayat 1. Seperti yang kita baca dalam nas ini, beberapa orang Farisi menantang Yesus dalam hal ini dengan berkata, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Markus pasal 10 ayat 4. Pada zaman Yesus, beberapa orang Farisi telah menafsirkan ayat ini untuk mengajarkan bahwa seorang pria dapat menceraikan istrinya hampir dengan alasan apapun selama ia memberikannya surat cerai. Namun, Yesus mengoreksi tafsiran yang salah ini dengan berfokus pada pertimbangan sastranya. Saat mengomentari Ulangan pasal 24 ayat 1, ia menyampaikan kata-kata ini dalam Markus pasal 10 ayat 5. Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Markus pasal 10 ayat 5. Yesus menunjukkan bahwa Musa telah mengizinkan perceraian sebagai suatu keringanan karena kekerasan hati orang Israel. Sesuai dengan tujuan kita di sini, penting bagi kita untuk melihat bahwa Yesus tidak memandang teks dalam Ulangan pasal 24 itu secara eksklusif dan menafsirkan gramatika atau kualitas internalnya saja. Sebaliknya, ia justru memandang nas ini berdasarkan apa yang diketahuinya tentang Musa sebagai penulis dan Israel kuno sebagai pendengar Musa. Ia mengetahui kekerasan hati kaum Israel, dan ia mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Musa terhadap Israel ketika memberikan hukum-hukumnya kepada mereka. Orang-orang Farisi telah gagal memperhitungkan hal-hal yang terkait dengan sastranya, terutama tujuan Musa terhadap pembacanya yang mengeraskan hati. Namun Yesus mengetahui pentingnya faktor-faktor ini dan dengan tepat menyimpulkan bahwa aturan Musa sebenarnya hanyalah suatu keringanan, bukan sesuatu yang ideal. Contoh lain dari analisis sastra muncul dalam Galatia pasal 4 ayat 22-24. Dengarkan apa yang Paulus tuliskan di sana tentang kisah-kisah Perjanjian Lama mengenai Sarah, istri Abraham, dan Ishak anaknya, dan Hagar, hamba Sarah, serta Ismail anaknya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham memiliki dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hal-hal ini dapat dipahami sebagai kiasan, sebab kedua perempuan itu mewakili dua perjanjian. Ada jauh lebih banyak hal yang dijelaskan oleh ayat-ayat ini dan konteks yang mengelilinginya dibandingkan dengan yang dapat kita bahas saat ini. Namun, marilah kita berfokus pada inti dari tafsiran Paulus di sini. Dalam ayat 24, Paulus mengatakan bahwa interaksi Abraham dengan Sarah dan Ishak dan dengan Hagar dan Ismail dapat dipahami sebagai kiasan.
karena mereka mewakili dua perjanjian. Dengan kata lain, Paulus memahami bahwa interaksi Abraham dengan tokoh-tokoh ini memiliki implikasi teologis yang sangat besar bagi cara manusia menanggapi kehidupan dalam perjanjian dengan Allah. Untuk menangkap implikasi-implikasi teologis ini, marilah kita pertama-tama melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Abraham. Catatan kitab Kejadian menyatakan dengan jelas bahwa Abraham menghadapi pilihan berupa dua cara untuk berelasi dengan Allah. Sarah dan Ishak di satu pihak, dan Hagar dan Ismail di pihak lain. Di satu sisi, Abraham setia kepada Allah ketika ia mengandalkan Allah untuk menepati janjinya untuk memberikan anak melalui Sarah. Jalan yang mengandalkan Allah dan janjinya itu sulit. Tetapi itulah jalan menuju berkat Allah. Namun di sisi lain, Abraham tidak setia kepada Allah ketika ia bersandar pada usahanya sendiri untuk memperoleh anak melalui Hagar, sang budak dari Mesir. Jalan yang mengandalkan usahanya sendiri telah mendatangkan penghakiman Allah terhadap Abraham. Dengan mengingat pola dasar ini, mari kita melihat bagaimana Musa memakai pola-pola ini ketika ia memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Ketika Musa menulis tentang kehidupan Abraham, ia benar-benar menyadari signifikansi yang sangat besar dari pilihan-pilihan Abraham. Bahkan ia menceritakan kisah-kisah ini dalam kitab Kejadian untuk mewakili dua cara hidup yang dihadapi oleh orang Israel yang menjadi para pembacanya di zaman mereka. Di satu sisi, Musa memanggil orang Israel untuk setia kepada Allah dengan mengandalkan Allah untuk menggenapi janjinya dengan memberikan tanah perjanjian untuk menjadi milik mereka. Bersandar pada Allah dan janjinya memang sulit. Namun itu adalah jalan menuju berkat. Di sisi lain, Musa memanggil orang Israel untuk tidak bersandar pada usaha manusia dengan kembali ke Mesir. Sama seperti Abraham yang telah berpaling kepada Hagar, sang budak Mesir. Tindakan berbalik akan mendatangkan penghakiman Allah atas Israel. Dengan mengikuti pedoman dari makna asali tulisan Musa ini, Paulus menerapkan kisah-kisah ini pada pilihan-pilihan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Galatia. Jemaat Galatia harus memilih antara Injil yang sejati dari Paulus atau Injil palsu yang telah masuk ke dalam gereja mereka dari para perwakilan dari Yerusalem. Injil yang sejati adalah bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan mempercayai janji-janji Allah di dalam Kristus. Injil palsu membelokkan manusia dari iman akan janji-janji Allah kepada usaha manusia untuk menaati hukum sebagai jalan keselamatan. Dan seperti yang Paulus katakan dalam Galatia, mereka yang mengikuti Injil yang sejati, yang mempercayai janji-janji Allah, adalah anak-anak Sarah dan pewaris-pewaris janji. Namun mereka yang mengikuti Injil palsu adalah anak-anak Hagar dan bukan pewaris dari karunia keselamatan. Paulus menegaskan bahwa Injil yang sejati, yang mempercayai janji-janji Allah, memimpin kepada berkat-berkat, sedangkan Injil palsu, yaitu ketaatan kepada Taurat, hanya membawa kepada penghakiman. Karena perhatian Paulus terhadap analisis sastra itulah, perhatiannya terhadap cara-cara Musa memakai figur-figur sastra dalam kisah-kisah kitab Kejadian itulah yang menuntunnya untuk menerapkan kitab Kejadian dengan begitu kritis kepada jemaat-jemaat Galatia. Setelah kita melihat dasar untuk memperlakukan perjanjian lama sebagai potret sastra, kita perlu mengalihkan perhatian kita kepada fokus dari analisis sastra. Apa yang seharusnya menjadi perhatian kita dalam pendekatan ini terhadap kanon perjanjian lama? Hal apakah yang seharusnya menjadi perhatian kita yang utama? Ada banyak cara yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan fokus dari analisis sastra. Namun sesuai dengan tujuan kita, akan bermanfaat jika kita berpikir tentang 3 macam fokus. Pertama, kita akan mengarahkan perhatian kepada penulis dari suatu bagian Alkitab. Kedua, kita berfokus pada pendengar pertama dari nas itu. Dan ketiga, kita tertarik pada dokumen aktualnya atau teks yang sedang kita pelajari. Marilah pertama-tama kita melihat pentingnya mempertimbangkan para penulis perjanjian lama.
Allah adalah penulis yang paling utama dari seluruh Perjanjian Lama. Ia menginspirasikan dan membimbing penulisan seluruh kanon Perjanjian Lama. Bahwa inspirasi ini bersifat organik, Allah menggunakan latar belakang, pemikiran, perasaan, dan tujuan dari orang-orang yang menulisnya untuk menulis kitab-kitab kanon. Dan kita harus memperhatikan elemen-elemen manusia ini ketika kita membaca Perjanjian Lama. Saat kita memikirkan fokus kita kepada para penulis, kita perlu melihat kedua arah. Di satu sisi, kita harus waspada terhadap sejumlah bahaya. Dan di sisi lain, kita harus melihat sejumlah keuntungan. Ada banyak bahaya dalam berfokus kepada para penulis Perjanjian Lama jika kita terlibat dalam spekulasi. Di masa lampau, banyak penafsir telah berfokus pada para penulis dengan cara-cara yang menimbulkan jejaring yang kusut dari spekulasi psikologis dan sosiologis. Mereka melakukan ini salah satunya dengan menekankan hal-hal seperti identifikasi yang akurat dari penulisnya, situasi spesifik yang ia hadapi, dan detail tentang motivasi teologisnya. Walaupun hal-hal semacam ini penting, apabila kita memaksakan jawaban yang melampaui pengetahuan kita, kita dapat membuat penafsiran kita bergantung pada spekulasi yang rapuh. Penekanan yang berlebihan pada penulis dapat disebut kekeliruan tujuan, atau the intentional fallacy, yaitu terlalu mengandalkan rekonstruksi kita tentang tujuan penulis. Namun di sisi lain, ada keuntungan besar dari fokus kepada penulis apabila kita teliti dan bertanggung jawab. Seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, pengetahuan kita tentang para penulis Alkitab mungkin tidak sebanyak yang kita inginkan. Namun kita tetap dapat mengetahui banyak hal yang dapat menolong kita untuk memahami tulisan-tulisan mereka. Kita dapat memiliki tingkat pengetahuan umum yang beragam tentang identitas mereka, tentang situasi mereka secara luas, dan tentang motif teologis mereka yang mendasar. Ambil contoh, penulis kitab Tawarikh atau The Chronicler. Kita tidak tahu secara pasti siapa orang itu. Kita tidak mengetahui namanya atau status sosialnya, atau kapan tepatnya ia hidup atau menulis kitabnya. Kita tidak tahu banyak tentang kecenderungan psikologisnya atau kekuatan dan kelemahan pribadinya. Jadi jika kita sangat mengandalkan pertimbangan-pertimbangan semacam ini ketika kita menafsirkan kitabnya, maka ada risiko bahwa kita akan mendasarkan penafsiran kita pada asumsi-asumsi yang keliru. Namun demikian, kita dapat menarik informasi yang berharga tentang dirinya dari Perjanjian Lama itu sendiri. Misalnya kita tahu bahwa penulis Tawarikh itu hidup dan menulis kitabnya beberapa saat setelah masa pembuangan, ketika sebagian orang Israel telah kembali ke tanah perjanjian. Hal ini dapat dipastikan karena silsilah 1 Tawarikh pasal 9 ayat 1-44 mendaftarkan mereka yang kembali. Dan ayat terakhir kitabnya, 2 Tawarikh pasal 36 ayat 23, menyebutkan perintah Raja Persia, yaitu Koresh, bahwa orang-orang Yahudi harus kembali ke negerinya. Kita juga tahu bahwa penulis kitab Tawarikh adalah bagian dari kaum elit yang terpelajar di Israel. Ia mengutip banyak bagian dari kitab Samuel dan Raja-Raja, dan merujuk pada kitab-kitab lainnya juga. Terlebih lagi, dalam nas-nas seperti 1 Tawarikh pasal 27 ayat 24, si penulis menyebutkan isi dari catatan kerajaan. Dan dalam ayat-ayat seperti 2 Tawarikh pasal 9 ayat 29, ia merujuk pada koleksi nubuat-nubuat yang bahkan tidak muncul dalam Perjanjian Lama. Lebih jauh lagi, dengan membandingkan kitab-kitabnya dengan kitab Samuel dan kitab Raja-Raja, kita mengetahui bahwa penulis kitab Tawarikh mempunyai sejumlah komitmen teologis yang amat penting. Ia sangat mengabdikan dirinya kepada pemerintahan dinasti Daud dan kekudusan Bait Suci di Yerusalem. Ia berulang kali merujuk kepada Taurat Musa sebagai pedoman bagi iman dan kehidupan Israel. Dan dengan memperhatikan bagaimana ia menghimpun banyak sekali contoh tentang konsekuensi langsung dari dosa dan ketaatan, kita mengetahui bahwa penulis kitab Tawarikh sangat tertarik pada cara Allah memberkati dan mengutuk umatnya di dalam sebuah generasi yang kesetiaan dan ketidaksetiaannya sangat berpengaruh.
ada beberapa hal lain yang dapat kita katakan tentang kepercayaan-kepercayaan dan harapan-harapan dari penulis kitab Tawarikh. Namun fokus utamanya adalah kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang penulis kitab Tawarikh untuk menganalisis bagaimana ia menggunakan teknik sastra untuk mempengaruhi para pembaca pertamanya. Selanjutnya, selain berfokus kepada sang penulis, analisis sastra yang bertanggung jawab terhadap Perjanjian Lama juga mempertimbangkan pendengar yang pertama. Seperti apa situasi mereka? Bagaimanakah mereka seharusnya dipengaruhi oleh kitab suci yang mereka terima? Sekali lagi, sama seperti terdapat sejumlah bahaya dan keuntungan ketika kita memikirkan tentang para penulis kitab-kitab Perjanjian Lama, kita juga perlu menyadari bahaya-bahaya dan keuntungan-keuntungan dari fokus kepada pendengar pertamanya. Di satu sisi, sebagaimana beberapa bentuk analisis sastra terlalu berspekulasi tentang para penulis kitab suci, yang lainnya terlalu mengandalkan pengetahuan yang mendetail tentang pendengarnya. Mereka berspekulasi tentang identifikasi yang akurat dari pendengarnya. Mereka merekonstruksi detail-detail yang spesifik tentang situasi pendengarnya. Mereka membayangkan kondisi-kondisi psikologis para pendengar. Mereka terlalu jauh membayangkan kekuatan dan kelemahan para pendengar. Ketika posisi-posisi semacam ini terlalu dipentingkan dalam penafsiran, kita lagi-lagi menghadapi resiko berspekulasi secara psikologis dan sosiologis. Dan karena alasan ini, penekanan yang berlebihan pada pendengar dapat disebut kekeliruan pengaruh atau the affective fallacy. Sebagai contoh, dalam hal kitab Tawarikh, kita tidak benar-benar tahu apakah penulis kitab Tawarikh hanya menulis untuk sekelompok orang tertentu, seperti para imam atau keluarga Daud, atau untuk rakyat secara umum. Kita tidak mengetahui berapa banyak orang yang menentang atau tunduk. Kita tidak mengetahui secara pasti apakah mereka hidup sebelum, selama, atau setelah zaman Ezra dan Nehemia. Tentu saja, mengetahui hal-hal ini akan memberikan petunjuk tambahan bagi penafsiran kita. Namun saat ini, kita tidak dapat mencari kepastian tentang hal-hal semacam itu, dan penafsiran kita lebih bertanggung jawab ketika kita tidak berspekulasi tentang hal-hal ini. Namun di saat yang sama, ada banyak keuntungan yang dapat kita peroleh dengan memikirkan pendengarnya, karena kita biasanya mengetahui banyak informasi umum yang bermanfaat. Dalam pengertian yang sangat umum, kita mengetahui bahwa pendengar yang dituju saat itu dapat memahami atau bahkan membaca tulisan Ibrani kuno. Kita sering mengetahui lokasi umum mereka, dan kita sering mengetahui beberapa peristiwa besar yang telah mereka alami. Dan kita mengetahui bahwa seperti pada sebagian besar kelompok orang, sebagian setia, dan yang lainnya tidak setia terhadap tanggung jawab perjanjian mereka di hadapan Allah. Dalam kasus kitab Tawarikh, kita masih mengetahui banyak hal tentang pendengar pertamanya. Fakta bahwa silsilah dalam 1 Tawarikh pasal 9 diakhiri dengan daftar orang-orang yang telah kembali ke negeri itu mengindikasikan bahwa penulis kitab Tawarikh menulis di tanah perjanjian untuk umat yang tinggal di sana bersamanya. Kita juga dapat belajar banyak tentang kondisi sosial mereka secara umum dari kitab-kitab seperti Hagai, Zakharia, Maleakhi, Ezra, dan Nehemia. Masa-masa itu merupakan masa yang sulit. Berlawanan dengan harapan-harapan para nabi, hanya sedikit kaum Israel yang telah kembali ke negerinya. Ibadah di bait suci menurun drastis, dan tahta Daud belum ditegakkan kembali. Bangsa ini menghadapi kesulitan ekonomi, dan Israel berkali-kali menderita ancaman konflik dan peperangan. Kita bisa mengetahui hal-hal seperti ini tentang kondisi para pendengar saat itu dengan sangat jelas, tanpa melibatkan diri kita dalam spekulasi. Apa yang kita ketahui tentang pendengar pertama menolong kita untuk lebih menghargai tujuan dan makna asali dari kitab Tawarikh. Sebagai hasilnya, tafsiran untuk setiap nas yang spesifik dalam kitab Tawarikh harus diberikan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang pendengar yang pertama. Setelah kita menyinggung pentingnya mempertimbangkan apa yang kita ketahui tentang penulis dan pendengar, kita perlu beralih kepada fokus yang ketiga,
yang juga merupakan fokus utama dalam analisis sastra Perjanjian Lama. Perhatian kepada dokumen itu sendiri. Saat kita memakai kata dokumen, yang dimaksud adalah bagian apapun dalam Perjanjian Lama yang sedang kita pelajari. Baik itu terdiri dari satu atau dua kalimat saja, satu atau dua ayat, suatu bagian yang terdiri dari beberapa ayat, pasal, bagian dari sebuah kitab, seluruh kitab, kumpulan kitab, atau sekelompok kitab, atau bahkan seluruh kanon Perjanjian Lama. Dalam semuanya ini, fokus kita pada dokumen sangat menentukan dalam analisis sastra. Amat disayangkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah penafsir telah berusaha meyakinkan kita bahwa dokumen itu sendiri adalah satu-satunya yang kita butuhkan dalam penafsiran. Dalam usaha untuk menghindari ketidakpastian yang ada ketika kita membahas tentang penulis dan pendengar, ahli-ahli ini berargumen bahwa kita harus mengecilkan peran penulis dan pendengar. Kenyataannya, ini bukanlah jalan yang aman untuk ditempuh. Karena dokumen yang sama, entah Alkitab atau bukan, bisa memiliki makna yang sangat berbeda, tergantung dari siapa yang menulisnya, dan untuk siapa dokumen itu ditulis. Ketika para penafsir mencoba untuk berfokus secara eksklusif pada dokumen itu saja dan mengabaikan penulis dan pendengarnya, mereka jatuh dalam kesalahan yang dapat disebut kekeliruan grafis atau the graphic fallacy, terlalu mengandalkan dokumen itu sendiri. Untuk mengilustrasikan pentingnya meneliti suatu dokumen dalam konteks penulis dan pendengarnya, kita akan menyelidiki pemerintahan Raja Manasye yang dicatat di dalam 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1-20. Ketika kita mempelajari nas ini, kita memiliki keuntungan yang besar karena memiliki paralel kisah Manasye dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-18. Sebenarnya, penulis kitab Tawarikh menyalin, mengubah, mengurangi, dan menambahi 2 Raja-Raja pasal 21 dengan cara-cara yang sangat penting untuk analisis sastra. Marilah kita mulai dengan melihat catatan 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 21 terbagi menjadi 5 bagian yang simetris. Pertama, ayat 1, awal pemerintahan Manasye. Kedua, ayat 2-9, dosa Manasye, yaitu penyembahan berhala. Ketiga, ayat 10-15, nubuat penghakiman bagi Manasye. Keempat, ayat 16, dosa tambahan Manasye, yaitu kekerasan. Dan kelima, ayat 17-18, akhir pemerintahan Manasye. Seperti yang ditunjukkan oleh garis besar ini, dalam 2 Raja-Raja pasal 21, Manasye dilukiskan sebagai pribadi yang jahat dari awal hingga akhir. Dia diperkenalkan sebagai orang berdosa yang sangat jahat. Bagian kedua kisah ini secara panjang lebar menceritakan tentang dosa penyembahan berhalanya. Ia menajiskan bait suci dengan berhala-berhala dan memimpin umat itu untuk melakukan kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan orang Kanaan. Bagian ketiga narasi itu memuncak dalam kutuk yang mengerikan terhadap Manasye oleh nabi-nabi Tuhan. Menurut ayat-ayat ini, dosa-dosa Manasye mengakibatkan kehancuran Yerusalem dan pembuangan terhadap bangsanya. Bagian keempat dari narasi itu juga menyebutkan bahwa Manasye juga memenuhi jalan-jalan di Yerusalem dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Lalu bagian terakhir hanya melaporkan bahwa Manasye mati dan dikuburkan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 21, tidak ada satupun kualitas yang baik dalam kehidupan Manasye. Selanjutnya, mari kita membahas catatan pemerintahan Manasye dalam 2 Tawarikh pasal 33. Catatan ini tidak bertentangan dengan 2 Raja-Raja pasal 21, namun sangat berbeda. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1-20 juga terbagi atas 5 bagian utama. Pertama, ayat 1, awal pemerintahan Manasye yang sebagian besar merupakan salinan langsung dari 2 Raja-Raja. Kedua, ayat 2-9, dosa Manasye, yaitu penyembahan berhala yang dikisahkan ulang dengan hanya sedikit perbedaan dari 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-9.
Sejauh ini, catatan Tawarikh sangat mirip dengan dua raja-raja. Dalam kedua catatan ini, Manasye digambarkan sebagai orang berdosa yang sangat jahat. Namun bagian ketiga, keempat, dan kelima dari catatan dalam dua Tawarikh pasal 33 berbeda secara dramatis dengan dua raja-raja. Pada bagian ketiga ayat 10-13, penulis kitab Tawarikh memilih untuk tidak mencantumkan nubuat yang ada dalam dua raja-raja, bahwa Yehuda akan dibuang nantinya. Sebaliknya, penulis Tawarikh mencatat bahwa Manasye sendiri dibuang ke Babel pada masa hidupnya. Ketika berada di sana, Manasye bertobat dari dosa-dosanya dan menerima pengampunan. Kemudian dalam bagian keempat, ayat 14-17, bukannya menyebutkan kekerasan yang dilakukan Manasye, penulis kitab Tawarikh menceritakan bahwa Manasye kembali ke Yerusalem, membangun kembali kota itu, serta memulihkan ibadah yang benar kepada Allah di Bait Suci. Dan akhirnya dalam 2 Tawarikh pasal 33 ayat 18-20, catatan tentang akhir pemerintahan Manasye menambahi catatan pada dua raja-raja dengan memasukkan referensi lain mengenai doa pertobatan Manasye. Bila dibandingkan dengan dua raja-raja, catatan penulis kitab Tawarikh jauh lebih positif. Kedua catatan melaporkan dosa Manasye yang mengerikan. Dua raja-raja melaporkan kutuk sang nabi terhadap Manasye, sekaligus dosa kekerasan Manasye terhadap penduduk Yerusalem. Namun penulis Tawarikh menghilangkan bagian-bagian sejarah ini yang dicatat dalam dua raja-raja. Sebaliknya, penulis kitab Tawarikh menambahkan bahwa Manasye dibuang, bertobat, dan diampuni. Ia juga menambahkan bahwa Manasye kembali ke Yerusalem dan memulihkan kota dan Bait Suci. Dan akhirnya, sekalipun kedua catatan berakhir dengan kematian Manasye, dua Tawarikh menambahkan ingatan tentang pertobatan Manasye. Jadi dengan kata lain, dua raja-raja menampilkan Manasye sebagai orang berdosa yang konsisten. Sedangkan dua Tawarikh menampilkan Manasye sebagai orang berdosa yang bertobat. Dengan mempertimbangkan perbedaan antara catatan yang paralel dalam dua raja-raja dengan dua Tawarikh, kita perlu mengajukan pertanyaan kesastraan lainnya. Mengapa kedua catatan tersebut begitu berbeda? Mengapa mereka menyajikan perspektif yang begitu berbeda tentang kehidupan Manasye? Singkatnya, perbedaan-perbedaan itu dapat dijelaskan hanya berdasarkan fakta bahwa raja-raja dan Tawarikh ditulis oleh orang-orang yang berbeda untuk pendengar-pendengar yang berbeda. Setiap penulis memiliki tujuannya masing-masing ketika memberikan catatan tentang pemerintahan Manasye. Seperti yang akan kita pelajari dalam pelajaran berikutnya, penulis raja-raja terutama menulis untuk menjelaskan kepada orang-orang dalam pembuangan di Babel tentang mengapa kehancuran Yerusalem itu terjadi dan mengapa mereka telah dihalau keluar dari tanah perjanjian. Jawabannya adalah bahwa dosa-dosa Manasye telah mendatangkan kutuk-kutuk ini ke atas bangsa Israel. Namun seperti yang telah kita lihat, situasi penulis kitab Tawarikh sangat berbeda. Ia menulis sejarahnya setelah masa pembuangan dalam usaha untuk memotivasi komunitas yang bergumul dalam pemulihan untuk terus maju dalam melayani Allah dengan setia. Karena alasan inilah, penulis kitab Tawarikh menghilangkan dan menambahkan hal-hal yang benar tentang Manasye yang sesuai dengan tujuan penulisannya. Ia melakukannya dengan mengangkat detail-detail dalam kehidupan Manasye yang paralel dengan detail-detail dalam kehidupan orang Israel yang menjadi pembacanya. Manasye telah berdosa secara mengerikan, dan bangsa itu juga telah melakukan hal yang sama. Manasye telah dibuang ke Babel, dan mereka juga. Manasye telah bertobat dan diampuni, dan mereka pun begitu. Yang terpenting adalah, setelah Manasye kembali, ia membangun kembali kota Yerusalem dan telah memulihkan ibadah yang benar. Dan inilah tantangan yang dihadapi oleh para pendengar kitab Tawarikh pada zamannya. Apakah mereka akan mengikuti teladan Manasye dengan membangun kembali dan memulihkan ibadah yang benar kepada Allah di Yerusalem? Pesan utama dari penulis Tawarikh adalah, apabila raja yang telah menyebabkan pembuangan Yehuda juga membangun kembali dan memulihkan kerajaan itu ketika ia kembali ke tanah itu,
tentunya para pendengar Tawarikh sendiri juga harus melakukan hal yang sama. Analisis sastra yang singkat terhadap pemerintahan Manasye ini, yang tercatat dalam 2 Tawarikh pasal 33, mengilustrasikan pentingnya menghargai bagaimana sastra Perjanjian Lama mengkomunikasikan ajarannya yang berotoritas. Ketika kita mempertimbangkan penulis, pendengar, dan kualitas sastra dari dokumen Perjanjian Lama, kita dapat memahami tujuan utama penulisan berbagai bagian kanon Perjanjian Lama. Dalam pelajaran ini, kita telah menyelidiki Perjanjian Lama sebagai sebuah koleksi kitab-kitab yang berotoritas, suatu kanon yang dirancang untuk membimbing umat Allah dalam segala situasi yang mereka hadapi. Kita telah melihat bagaimana umat Allah telah menundukkan diri kepada otoritas kanon Perjanjian Lama dalam 3 cara utama. Dalam penyelidikan kita terhadap Perjanjian Lama sebagai cermin melalui analisis tematik, kita telah mempelajari pentingnya melihat semua tema dalam nas-nas Perjanjian Lama, termasuk tema-tema minor, untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita sendiri. Dengan memakai Alkitab sebagai sebuah jendela dalam analisis historis, kita telah melihat signifikansi dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dilaporkan oleh Perjanjian Lama. Dan dengan melihat Perjanjian Lama sebagai sebuah lukisan melalui analisis sastra, kita telah mempelajari cara untuk memahami tujuan utama atau pengaruh yang seharusnya diberikan oleh nas-nas Perjanjian Lama bagi umat Allah. Menyelidiki Perjanjian Lama dari 3 posisi yang menguntungkan ini bukan hanya menolong kita memahami bagaimana kanon Perjanjian Lama menuntun umat Allah di masa lampau. Penyelidikan ini akan menolong kita untuk melihat dalam hal apa sajakah kanon Perjanjian Lama merupakan pedoman yang berotoritas bagi kita bahkan pada masa kini. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The 3rd day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.